Timnas Indonesia resmi bermain di round 4 dan mereka akan menghadapi tantangan cukup berat sebab peluang kelolosan dari babak ini sangat sempit. Tidak boleh ada kekalahan jika mereka ingin menyegel satu tiket ke babak selanjutnya. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Semoga Indonesia sukses ya, berharap bisa melihat kalian di Piala Dunia. Agar seluruh dunia tidak lagi menyebut SEA Games kita sebagai kolam, wilayah yang tertinggal atau lemah. Sebenarnya, itu juga bagus, tapi entah kenapa aku tidak suka Indonesia pergi ke Piala Dunia. Tentu saja aku tidak mengeluh tentang Indonesia yang melakukan naturalisasi. Tapi rasanya cemburu atau kesal begitu melihat Indonesia maju ke Piala Dunia sementara kami justru tertinggal. Malah menyalahkan naturalisasi, padahal di ASEAN Cup kemarin semua tim lain juga tidak menurunkan skuad terkuatnya. Tapi tim Vietnam kita masih harus berjuang keras untuk jadi juara dengan tim terkuatnya sendiri. Tidak perlu membandingkan diri dengan Indonesia. Sekarang kalau Thailand membawa tim terkuatnya untuk bertanding melawan kita, belum tentu kita bisa menang. Selamat untuk Indonesia yang sudah berhasil masuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan kalau bicara sepak bola Vietnam terlalu memalukan. Bubarkan saja sepak bola putra Vietnam, semua orang mendukung sepak bola Indonesia. Semangat Indonesia semoga bisa membantu sepak bola di kawasan ini berkembang. Agak sulit untuk Indonesia sekarang, ketemu tim-tim kaya semua. Kalau mereka jadi tuan rumah juga, bisa-bisa tamat riwayatnya. Sudah sampai di babak ini, seluruh Asia Tenggara mendukung Indonesia. Bersama Asia Tenggara, bahkan jika mereka naturalisasi, saya tetap ingin mereka masuk Piala Dunia. Rumahmu kaya makan nasi dengan ikan, rumahku miskin makan daun pegagan pengganti nasi. Masalah naturalisasi orang lain, kita tidak perlu mencela atau menyindir. Itu adalah kebijakan setiap negara. Selama tidak melanggar aturan FIFA, itu sah-sah saja. Negara manapun yang punya banyak penduduk seperti Tiongkok atau negara kaya sekali berKatar juga melakukan naturalisasi, tapi tetap saja tidak kemana-mana, tidak selalu berhasil. Semoga Indonesia beruntung di Piala Dunia 2026 ya. Semangat Indonesia, seluruh Asia Tenggara akan mendukung kalian. Kalau melawan Irak dan Oman, Indonesia mungkin bisa menang. Sejak babak ketiga sampai sekarang, saya belum pernah melewatkan satu pun pertandingan Indonesia. Belum bertanding, belum tahu siapa yang lebih unggul. Semangat tetangga Indonesia. Kalah semua nanti, kalau main di kandang sendiri mungkin bisa menang. Tapi kalau main di tandang ketemu wasit curang, ya sudah anggap saja tersingkir. Akhir-akhir ini, dari level usia hingga tim nasional, Indonesia sering menang melawan tim-tim barat. Indonesia kalah 2 pertandingan berturut-turut, kalah telak lagi. Kalau melawan tim Asia Barat, Vietnam bermain lebih baik. Semoga beruntung Indonesia akan bertemu Qatar dan Uni Emirat Arab. Sebaliknya Irak dan Arab Saudi benar-benar sulit dukung Indonesia di Piala Dunia. Sudah membagi pot teman. Pot 1 Arab Saudi dan Qatar. Pot 2 Uni Emirat Arab dan Irak. Pot 3 Indonesia dan Oman. Siapapun yang masuk sini, grup atau kompetisi ini, bukannya bersaing untuk tiket lolos, malah 5 tim Asia Barat akan bertanding melawan Indonesia. Tim Eropa bermain melawan Asia Barat. Kenapa khawatir? Indonesia siap menghadapi semuanya. Indonesia takut pada Jepang karena Jepang adalah rajanya Asia. Indonesia tidak takut pada Asia Barat, tetapi ada banyak kontroversi di sana. Mereka bermain dengan uang untuk menang. Bahkan pertandingan babak keempat pun harus di tempat netral. Kadang-kadang saat melawan Asia Barat, wasitnya juga orang Asia Barat. Apalagi Qatar, mereka punya banyak uang. Bahkan FIFA pun bisa mereka beli. Itu sangat biasa saja. Sekarang Indonesia dengan pemain naturalisasi levelnya juga 50-50 dengan tim-tim ini. Saya berharap Indonesia tidak lolos Piala Dunia agar gelombang naturalisasi tidak terjadi di seluruh dunia sehingga tim-tim bisa kembali ke jati diri mereka dengan pemain asli negara. Semoga Indonesia berhasil masuk Piala Dunia ya, biar mereka yang iri kesal. Menurut saya, tim-tim kalau melawan Indonesia itu 50-50 kadang malah bisa di bawah mereka, lebih lemah, siapa tahu. Semangat Indonesia, sudah sampai tahap akhir ini, kenapa masih saling iri? Melihat satu perwakilan Asia Tenggara bermain di Piala Dunia itu kan luar biasa. Khusus untuk Arab Saudi, 2 pertandingan di babak ketiga saja tidak bisa mengalahkan Indonesia, beraninya mereka bicara. Indonesia pernah menang melawan Arab Saudi sebelumnya, jadi kenapa takut? Qatar sekarang terlalu lemah dibandingkan saat mereka menjuarai Piala Asia. Sementara Oman, rasanya Indonesia bisa mengalahkan mereka. Negara-negara Timur Tengah bermain dengan kekompakan dan membeli wasit. Indonesia pasti akan tersingkir.
Saya rasa kita harus berhenti menggunakan istilah Belanda versi kecil lagi. Mari lihat kenyataannya, mereka tidak melanggar aturan. Berusahalah menjadi tim pertama dari Asia Tenggara yang berpartisipasi di Piala Dunia Indonesia. Berhasil atau tidak, seringnya beradu tanding seperti ini akan membantu Indonesia menjadi lebih kuat. Sudah saatnya Malaysia dan Indonesia menggantikan Vietnam dan Thailand untuk mendominasi Asia Tenggara. Orang yang tidak punya urusan menyindir pihak lain, Malaysia dan Indonesia sudah tidak terlalu antusias lagi dengan turnamen Asia Tenggara yang dianggap turnamen kampung itu. Mereka melakukan naturalisasi untuk punya kesempatan bermain di Piala Dunia karena jumlah pesertanya sudah ditambah. Hanya Vietnam dan Thailand saja yang masih bersemangat dengan Piala AFF dan SEA Games. Jika Indonesia tidak mendapatkan 2 tiket langsung ini, maka akan lebih sulit lagi di babak playoff antar konfederasi.